Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Ingat, tanpa izin saya, tidak peduli kapan saja, Anda tidak dapat mengungkapkan bahwa saya 4, lihat yang paling lengkap, pembaruan tercepat. Xiao Yan menarik Xiao Jian ke samping dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Jian. Xiao Jian menatap Xiao Yan, penuh kebingungan. Jika Xiao Yan menunjukkan identitasnya sebagai apoteker kelas 4, identitasnya akan meningkat hampir seketika, dan dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuh kaisar. Sampai batas tertentu, status seorang alkemis kelas 4 dapat dibandingkan dengan seorang kaisar yang kuat, dan dia bahkan dapat menikmati perlakuan kaisar. Jika Xiao Yan bersedia mengekspos identitas ini, maka semua orang di desa awan akan secara sadar tutup mulut. Xiao Yan tidak ingin menjelaskan, dan berkata dengan santai, "Aku sedang berlatih pedang baru-baru ini, jadi aku ingin mencari seseorang untuk mencoba pedang." Xiao Yan memandang Xiao Jian dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang Xiao Jian tidak mengerti. Bukankah Xiao Yan menggunakan penggaris? Kapan dia mengubah latihan pedangnya lagi? Xiao Jian menatap Xiao Yan dan semakin merasa bahwa Xiao Yan tidak bisa melihat. Kali ini, Xiao Yan lebih tertutup daripada ketika dia berada di Tiger Roaring City sebelumnya, dan dia tidak memiliki ketajaman yang dia miliki ketika dia datang ke daratan. Namun, Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, dan Xiao Jian tidak menebak, dan membawa Xiao Yan ke tempat laba-laba beracun itu berada. Laba-laba beracun adalah salah satu dari 4 kekuatan kuat yang tersisa di sekitar desa Yunwu. Laba-laba beracun ini juga seorang prajurit kaisar tertinggi yang cakap, tetapi kaisar tertinggi meninggal secara tragis dalam kompetisi dalam pelelangan itu. Dia adalah bawahannya juga mulai bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan sejauh ini, mereka pada dasarnya telah dimusnahkan. Hanya kalajengking beracun ini yang tersisa, mengangkat langit. Meskipun kekuatan laba-laba beracun baru saja mencapai peringkat rendah kaisar, tetapi keracunan satu tangan adalah sakit kepala. Tetapi kalajengking beracun adalah orang yang kesepian, dan jumlah orang di bawahnya hanya beberapa lusin orang. Sebagian besar dari mereka dipengaruhi oleh laba-laba beracun. Ancamannya adalah untuk mematuhinya, dan dia adalah satu-satunya kaisar di tingkat kaisar. Belum lama ini, Anda bisa melawan Guan Yulong bahkan jika Anda terluka, dan Skyfire Anda kebetulan menahan racun laba-laba beracun, dan laba-laba beracun yang tidak bisa menggunakan racun pada dasarnya tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan, dan Anda tidak membantu, dibandingkan dengan 3 lainnya. Dalam hal kekuatan, laba-laba beracun adalah yang paling mudah, kan? Xiao Jian berkata kepada Xiao Yan. Xiao Jian tahu bahwa kekuatan Xiao Yan lebih kuat dari miliknya, tapi dia tidak ingin Xiao Yan langsung menargetkan faksi terkuat setelah dia datang ke sini. Laba-laba beracun ini tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik Xiao Yan saat ini. 100% yakin, Xiao Yan menatap Xiao Jian tanpa merendah, dan memberi Xiao Jian sebuah kepastian. Jika dia tidak bisa membunuh seorang kaisar setelah menelan api langit dan kekuatannya sangat meningkat, maka Xiao Yan harus langsung menuju ke dinding. Ketika Xiao Jian mendengar kata-kata percaya diri Xiao Yan, dia tidak lagi ragu-ragu dan berjalan maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Xiao Yan juga mempercepat, tetapi pada saat ini, Xiao Yan selalu merasa ada sepasang mata yang mengawasinya di belakangnya. Xiao Yan melihat ke belakang, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Namun, kekuatan jiwa yang kuat membuat Xiao Yan jauh lebih sensitif daripada rata-rata orang. Ini jelas bukan situasi yang tidak disengaja. Namun, meskipun Xiao Yan merasa bahwa seseorang sedang mengawasinya, dia tidak merasakan niat membunuh. Xiao Yan sekali lagi mengingat kata-kata Master Desa Kabut Awan dengan senyum di sudut mulutnya. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak dan menyusul Xiao Jian. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat, atribut api, dan jenis kesabaran di tubuhnya. Orang seperti itu jauh lebih kuat dari Xiao Jian. Saya benar-benar tidak tahu apakah kedatangannya akan menjadi berkah atau kutukan bagi desa Yunwu saya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjalan keluar. Pria ini tidak lain adalah Mutua yang mempersulit Xiao Yan. Munculnya Mulao sama sekali tidak disengaja. Selain itu, dia memiliki status khusus. Bahkan jika pemilik desa Yunwu ingin memeriksa Xiao Yan, dia tidak akan mengirim Mulao. Inilah yang diminta oleh Mulao sendiri. Xiao Yan tentu saja tidak tahu siapa yang mengawasinya. Xiao Yan telah mengikuti Xiao Jian ke padang pasir. Dan laba-laba beracun yang disebutkan Xiao Jian membangun istana pasir di Gobi ini. Istana pasir tidak berukuran besar, tetapi sangat spektakuler, dan juga sangat menarik perhatian Gobi ini. Apa yang akan kamu lakukan? Xiao Jian memandang Xiao Yan dan berkata, kali ini adalah home court Xiao Yan. Xiao Jian sangat percaya pada Xiao Yan, jadi dia tidak ingin ikut campur lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada beberapa lusin orang di bawah laba-laba beracun? Kalau begitu langsung masuk. Maafkan mereka dan mereka tidak akan bisa memainkan trik apapun. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju kastil di depannya dengan kecepatan seperti biasanya, tanpa rasa takut. Siapa kamu?
Kamu berani masuk tanpa izin ke wilayah laba-laba beracun kami. Di depan Xiao Yan, dua penjaga di puncak alam roh kaisar memandang Xiao Yan dan segera datang untuk menghentikannya. Jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini. Xiao Yan melihat kedua puncak alam roh kaisar, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki tangan. Di depan Xiao Yan, keduanya bahkan tidak memenuhi syarat sebagai serdadu umpan meriam. Kedua kaisar spirit realem langsung ketakutan oleh suara Xiao Yan. Mereka tidak mengenal Xiao Yan, tapi mereka mengenal Xiao Jian. Kaisar telah mati di tangan Xiao Jian, jadi mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka ajak main-main. Meskipun baru pagi-pagi sekali, bagi para praktisi, mereka pada dasarnya sudah mulai berlatih. Ketika kata-kata Xiao Yan baru saja jatuh, Xiao Yan sudah dikelilingi oleh puluhan kaisar. Di antara mereka, ada 5 puncak kaisar yang tersebar di sekitar Xiao Yan. Siapa itu, yang telah memakan keberanian macan tutul yang ambisius, dan berani datang ke situs saya untuk membuat masalah? Pada saat ini, suara marah datang dari kastil, dan sesosok perlahan berjalan keluar dari kastil. Pria itu mengenakan tubuh bagian atas dan memiliki tato laba-laba di dadanya. Laba-laba itu masih digambar dalam 7 warna, dan itu adalah monster sungguhan. Laba-laba beracun berwarna-warni, nama laba-laba beracun benar-benar cocok untukmu. Xiao Yan melirik pria besar di depannya, mengungkapkan sedikit ironi. Laba-laba beracun berwarna-warni adalah jenis laba-laba yang paling kuat, dan racunnya sangat mendominasi. Saya tidak pernah berpikir bahwa laba-laba beracun ini benar-benar akan menggunakan binatang beracun ini sebagai tato. Haha, aku benar-benar tidak berharap seseorang mengetahui barangnya. Laba-laba beracun itu tertawa dan berkata, kamu datang secara kebetulan aku kekurangan makhluk hidup untuk menguji racun. Karena kalian berdua tahu warna-warni laba-laba beracun, itu benar, hari ini saya akan menggunakan kalian berdua untuk menguji laba-laba beracun berwarna-warni yang saya budidayakan. Sekelompok kaisar di sekitar laba-laba beracun mendengar kata-kata laba-laba beracun, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka mundur, tetapi mereka tahu betapa menakutkannya laba-laba beracun itu. Hati-hati, nama setan laba-laba beracun berwarna-warni tidak tertutup, Xiao Jian berkata kepada Xiao Yan. Jangan khawatir, hanya perlu beberapa saat untuk menangani hal semacam ini. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, laba-laba beracun secara alami mendengar kata-kata Xiao Yan, tetapi tidak berbicara. Namun, Xiao Yan dengan jelas melihat 4 laba-laba beracun berwarna-warni meluncur ke bawah lengan laba-laba beracun dari bahu ke jari tengah, sutra laba-laba melilit jari, dan laba-laba beracun berwarna-warni jatuh ke tanah di sepanjang sutra laba-laba. Setelah laba-laba beracun berwarna-warni mendarat di tanah, 3 laba-laba beracun lainnya juga mendarat di tanah dengan cara yang sama, membentuk garis, menghalangi wajah Xiao Yan. Xiao Yan menatap 4 laba-laba beracun berwarna-warni di depannya, matanya jernih. Meskipun racun laba-laba beracun itu menakutkan, Xiao Yan masih memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menyelesaikannya. Itu datang, kamu kembali dulu. Xiao Yan menatap 4 laba-laba beracun berwarna-warni di depannya dan berkata kepada Xiao Jian. Kalau begitu berhati-hatilah, meskipun kemunculan laba-laba beracun berwarna-warni membuat Xiao Jian merasa sedikit gugup, tetapi ketika dia ingat bahwa Xiao Yan berada dalam situasi yang berbahaya, dia tetap membantunya mendapatkan Wan Lingzi. Xiao Jian percaya bahwa Xiao Yan sudah cukup untuk menghadapi semua kesulitan. Tubuh Xiao Jian bergerak mundur, dan pada saat ini, 4 laba-laba beracun berwarna-warni di tanah yang berlawanan juga diaktifkan saat ini. 2 laba-laba beracun berwarna-warni di tengah membuka mulut mereka secara langsung, dan 2 sutra laba-laba putih yang awalnya lembut langsung menjadi sangat keras seperti 2 tombak dan menusuk ke arah Xiao Yan. 2 laba-laba beracun berwarna-warni di tepi melompat dari tanah dan bergegas menuju Xiao Yan, mencoba menghancurkan Xiao Yan dalam satu gerakan. Tidak hanya 4 laba-laba beracun berwarna-warni di depan laba-laba beracun, tetapi juga laba-laba beracun itu sendiri. Sebagai saingan lama, laba-laba beracun secara alami mengenal Xiao Jian. Di tahap kaisar, dia dan Suero dapat bekerja sama untuk membunuh kaisar. Laba-laba beracun manusia seperti itu dengan potensi tak terbatas secara alami akan memperhatikan. Meskipun Xiao Yan sedikit aneh di depannya, laba-laba beracun itu masih memiliki keyakinan bahwa Xiao Yan sama sekali tidak mungkin menjadi lawan dari laba-laba beracun berwarna-warni yang telah ia kembangkan. Targetnya adalah Xiao Jian. Selama Xiao Jian dipenggal, Suero yang lain juga tidak akan menjadi ancaman. Xiao Yan hanya melirik laba-laba beracun yang menembak dan mengerti apa maksud orang itu. Ketika dia ingat bahwa ada seseorang di belakangnya menatapnya, Xiao Yan mengulurkan tangan kirinya, dan nyala api gelap muncul di Xiao Yan. Di tangannya, nyala api itu seperti peri yang menari, tapi itu membuat rengekan. Ketika 2 sutra laba-laba berjarak kurang dari setengah meter dari Xiao Yan, api di tangan Xiao Yan tiba-tiba menyebar ke sekeliling, dan api tak berujung langsung menyelimuti 4 laba-laba beracun, Xiao Jian dan laba-laba beracun itu sendiri. Awalnya,
Udara di Gobi sangat kering dan suhunya sangat tinggi, tetapi pada saat ini, tampaknya seluruh dunia terbakar. Dua sutra laba-laba melesat ke arah Xiaoyan. Pada suhu yang mengerikan ini, tiba-tiba meleleh seperti es dan salju melihat matahari, dan jatuh ke tanah, merusak tanah. Laba-laba adalah yin, dan api adalah cara terbaik untuk menekan laba-laba. Dua laba-laba beracun berwarna-warni yang bergegas menuju Xiaoyan juga bingung oleh nyala api yang tiba-tiba berputar, tidak dapat mengidentifikasi target mereka. Nyala api yang tiba-tiba juga mengejutkan laba-laba beracun, terutama suhu tinggi yang dipancarkan oleh api, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh api biasa. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa api di tangan Xiaoyan adalah api langit. Namun, selama ada api langit di tanah yang rusuh, itu akan menyebabkan perselisihan. Bagaimana orang ini bisa hidup begitu lama? Tunggu, bukankah Tianhuo di pelelangan akhirnya diperas oleh seorang wanita? Dan wanita itu tampaknya, laba-laba hantu ini awalnya adalah bawahan kaisar. Dan dia juga pergi ke pelelangan itu di awal, dan dia juga melihat kengerian roh-roh jahat itu. Jika bukan karena teknik racunnya yang mengerikan, saya khawatir dia tidak akan bisa kembali. Bagaimana mungkin, laba-laba beracun itu awalnya ditujukan pada Xiao Jian, tapi dia sepertinya mengingat sesuatu yang mengerikan dan berlari ke arah yang berlawanan. Sungguh lelucon, begitu banyak kaisar tertinggi mencoba membunuh Yang Feng dari orang ini tanpa hasil. Jika dia menyerang Xiao Jian, dia akan segera menjadi mayat. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti mengapa laba-laba beracun itu melarikan diri, karena dia sudah bergerak, Xiaoyan tidak akan memberi laba-laba beracun itu kesempatan untuk melarikan diri. Teleport, ketika kekuatan jiwa Xiaoyan mendeteksi laba-laba beracun, Xiaoyan sendiri menghilang di tempatnya. Pada saat ini, laba-laba beracun telah kehabisan api, dan laba-laba beracun itu lega, selama dia menyingkirkan kendalinya, dan mengandalkan kekuatan kaisar, mungkin dia masih bisa bertarung dengan keras. Namun, laba-laba beracun yang putus asa, sosok hitam muncul di depannya dari udara tipis. Sial, bagaimana aku bisa melupakan teleportasi orang ini? Laba-laba beracun telah melihat pertempuran Xiaoyan, dan secara alami memahami keterampilan bertarung Xiaoyan. Namun, dia takut dengan Xiaoyan barusan, dan hanya ingin melarikan diri. Dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika Xiaoyan muncul, dia tiba-tiba teringat. Karena keputusan telah dibuat untuk memulai perang, mengapa kamu memilih untuk melarikan diri? Pelarian, tetapi tidak ada kehidupan. Xiaoyan melihat laba-laba beracun di depannya, dan tidak menunggu laba-laba beracun itu keluar. Balasan, sebuah pukulan menghantam masa lalu. Jangan menipu orang terlalu banyak. Jika saya memilih untuk melarikan diri, saya telah memutuskan untuk mengakui kekalahan. Jika Anda ingin membunuh saya juga akan merobek sepotong tubuh Anda. Di persimpangan hidup dan mati, laba-laba beracun menjadi lebih berani. Douqi akan bertemu Xiaoyan dengan tangan kanannya. Kedua kekuatan bertabrakan satu sama lain, dan api di sekitar mereka langsung terangkat ke jarak 100 meter, dan seluruh istana pasir berada dalam gelombang api. Dengan satu klik, suara tulang pecah keluar, dan sesosok terbang keluar langsung dan menabrak kastil yang dibangun oleh laba-laba beracun. Sosok itu langsung tertanam di dinding, menyemburkan darah. Bawahan laba-laba beracun memandang orang yang dipukuli, dan kemudian melihat orang yang mengambil semua api ke telapak tangan mereka. Sebaliknya, mereka tidak takut, tetapi gembira. Mereka telah ditindas oleh banyak racun. Laba-laba sebelumnya, momok itu terbunuh, dan mereka rela mati. Mengapa? Orang besar sepertimu masih ikut campur dalam urusan kita. Laba-laba beracun memandang Xiaoyan, dan niat membunuh melonjak. Seseorang yang bisa setingkat kaisar dan kaisar, betapa menakutkannya ini, adalah keberadaan. Laba-laba beracun tidak mengerti mengapa karakter ini menemukan diri mereka sendiri. Orang besar, wajah Xiaoyan berkedut, dan kemudian dia berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda mengatakan itu, tetapi bagi saya, selama itu yang diinginkan orang-orang di sekitar saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan. Jika seseorang menginginkan kepalamu, maka aku harus melakukannya. Oke, aku tidak bersalah mati di tanganmu. Lagi pula, orang-orang seperti kaisar tertinggi, sebelum laba-laba beracun itu selesai berbicara, dia tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya dan mati. Ada beberapa hal, sebaiknya jangan bicara omong kosong. Xiaoyan merasakan tatapan di belakangnya yang menatapnya sepanjang waktu. Xiaoyan melihat lagi laba-laba beracun yang telah mati secara tragis, tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang telah mati. Tetapi masih ada orang yang bisa mengenalinya. Jika ada yang tahu bahwa dialah yang memenangkan 3 item terakhir dari lelang, saya khawatir setiap langkah di tanah kerusuhan akan menjadi sulit. Namun, ketika dia memikirkan ancaman Zhao Yunhai saat itu, Xiaoyan merasa bahwa apapun yang terjadi, itu masuk akal. Karena pencegahan Kailin, Zhao Yunhai tidak akan terang-terangan berurusan dengan klan Xiao. Jadi dia hanya bisa berurusan dengan Xiaoyan. Zhao Yunhai, seorang pria dengan pikiran yang serius, pasti akan menyebarkan beritanya di seluruh kerusuhan. Orang ini benar-benar penuh kebencian. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun,
Xiao Yan tidak tahu itu, tepat ketika dia dalam keadaan linglung, pemandangan yang menakjubkan terjadi di tanah. 4 laba-laba beracun berwarna-warni pada dasarnya tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di bawah kekuatan api langit, dan terluka parah, tetapi api langit tidak membunuh mereka secara langsung. Ketika Xiao Yan menyingkirkan gelombang api yang tak berujung, laba-laba beracun berwarna-warni benar-benar melahap satu sama lain. Seekor laba-laba beracun berwarna-warni benar-benar melahap 3 laba-laba beracun berwarna-warni lainnya secara langsung. Tetapi setelah menelan, tubuh satu-satunya laba-laba beracun berwarna-warni yang tersisa juga mulai berubah. Laba-laba beracun berwarna-warni, yang hanya seukuran kepalan tangan, sebenarnya mulai tumbuh, dan warna tubuhnya menjadi semakin cerah, dan akhirnya menjadi tubuh yang lebih panjang dari 1,5 meter, dengan 8 laba-laba seperti tombak. Namun, kecepatan laba-laba besar ini tidak tampak lambat karena peningkatan ukurannya, hampir pada saat yang sama melahap pasangannya, laba-laba besar telah muncul di belakang Xiao Yan, dan kedua kaki depannya seperti 2 bilah tajam. Sabit itu menebas ke arah tubuh Xiao Yan. Melihat Xiao Yan masih berpikir, Xiao Jian buru-buru berkata, laba-laba besar ini, yang dibentuk dengan melahap 3 laba-laba lainnya, mungkin lebih kuat dari rata-rata kaisar sekarang. Dikombinasikan dengan racunnya yang menakutkan, saya takut bahkan kaisar rata-rata akan mati karena racun jika diserang olehnya. Xiao Yan sudah menemukan laba-laba setelah pindah ke tubuhnya, jadi ketika dua kaki depan laba-laba itu menusuk Xiao Yan, seorang penguasa raksasa seputih batu giok bertemu langsung dengan mereka, hanya kaki yang panjang. Ketika kaki laba-laba beracun berwarna-warni bersentuhan dengan 9 penguasa indah terampil Xiao Yan menemukan bahwa putih asli seperti batu giok, Akeong. M9 penguasa indah terampil memiliki jenis cairan berwarna itu diunggah dari tubuh laba-laba beracun berwarna-warni ini. Hanya dalam sekejap, seluruh 9 penguasa indah terampil ditutupi dengan racun, dan bahkan tangan Xiao Yan terkontaminasi dengan racun ini karena dia tidak punya waktu untuk bertahan. Berwarna-warni, dengan kilau asli penguasa Jiu Qiao Linglong, berwarna-warni dan sangat indah. Namun, hanya Xiao Yan yang tahu bahwa di balik kecantikan ini ada pesan mematikan. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki perlindungan api langit, aku khawatir selama dia terinfeksi racun semacam ini, dia akan benar-benar tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Di hadapan racun yang begitu mengerikan, Xiao Yan tidak lagi menghentikan tangannya, dan api di tubuhnya langsung membakar seluruh 9 penguasa indah yang terampil di sepanjang lengan Xiao Yan. Segera, api yang membakar segera menguapkan racun pada 9 penguasa indah yang terampil. Laba-laba beracun berwarna-warni telah menderita kerugian Xiao Yan sekali, jadi ketika api langit Xiao Yan muncul, kedua kaki panjang laba-laba beracun berwarna-warni segera ditarik, mundur ke kejauhan, dia sangat cemburu pada Xiao Yan. Karena laba-laba beracun berwarna-warni sangat takut dengan Skyfire Xiao Yan secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu baik. Api di tangan Xiao Yan berubah menjadi tombak dan mengejar laba-laba beracun berwarna-warni secara langsung, tetapi di sini pada saat itu, asutra laba-laba dimuntahkan dari mulut laba-laba beracun berwarna-warni dan berguling ke arah kaisar yang terpana. Kaisar ditarik oleh laba-laba beracun berwarna-warni hampir sebelum dia sempat bereaksi, menjadi perisai. Xiao Yan menatap kaisar yang tiba-tiba muncul, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya kekuatan jiwa tersapu, dan tombak api langsung berubah menjadi nyala api dan menghilang tanpa jejak. Jiji, laba-laba beracun berwarna-warni merasa bahwa Xiao Yan membatalkan serangan itu, menunjukkan sedikit kebanggaan. Namun, yang membuat Xiao Yan marah adalah bahwa Emperor Peak, yang ditarik paksa oleh laba-laba beracun berwarna-warni, juga memiliki racun berwarna-warni di tubuhnya, dan tubuhnya langsung terkorosi. Tapi adegan berikutnya membuat Xiao Yan semakin marah. Dari mulut laba-laba beracun berwarna-warni, puluhan sutra laba-laba ditembak, dan masing-masing menembak langsung ke bawahan laba-laba beracun. Bawahan itu pada dasarnya tidak memiliki perlawanan dan langsung terjerat oleh sutra laba-laba itu. 5 kaisar teratas masih relatif baik, dan mereka masih lolos dari bencana ini dengan mengandalkan keterampilan luar biasa mereka. Xiao Jian mengandalkan roh artefak, dan naga asli menindas, tetapi dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Adegan ini tiba-tiba membuat Xiao Yan lega. Tolong, selamatkan kami. Para kaisar yang terjerat dalam sutra laba-laba beracun berwarna-warni memandang Xiao Yan dan berharap Xiao Yan bisa menyelamatkan hidup mereka. Xiao Yan ragu-ragu apakah akan menyelamatkan orang-orang ini atau tidak. Lagi pula, di tempat yang riuh ini, bahkan jika Anda menyelamatkan orang-orang ini, tidak ada yang akan berterima kasih kepada Anda, dan bahkan mungkin ada balas dendam. Pada saat ini, jaring besar tiba-tiba dimuntahkan dari mulut laba-laba beracun berwarna-warni. Sekeliling Xiao Yan terhalang, dan Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri. Ini juga dirancang oleh laba-laba beracun berwarna-warni. Selama itu menyerang orang lain, itu akan mengalihkan perhatian Xiao Yan. Ini memiliki cukup waktu untuk menenun jaring besar ini.
warna-warni dan sangat beracun. Bahkan jika Xiao Yan dapat menggunakan api langit untuk menghilangkan racun, itu akan memakan waktu cukup lama. Periode waktu ini sudah cukup untuk melahap manusia ini lagi. Selama manusia ini dimakan, kekuatannya dapat meroket lagi, dan akan lebih mudah untuk berurusan dengan Xiao Yan pada waktu itu. Sungguh pria yang licik. Xiao Yan memandangi jaring raksasa yang terbang, dan berkata dengan sedikit jijik, tetapi jika saya benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang ini, Anda tidak dapat menghentikannya. Teleportasi. Hanya dalam sekejap, Xiao Yan keluar dari jaring raksasa. Pada saat yang sama, api langit di tangan Xiao Yan muncul, dan api itu langsung terlepas dari tangan Xiao Yan dan mendarat di lusinan jaring laba-laba. Segera jaring laba-laba itu segera dibakar. Namun, orang-orang ini masih belum menghilangkan rasa sakit ini. Racun laba-laba beracun berwarna-warni telah berhasil memasuki tubuh mereka. Bahkan jika Skyfire Xiao Yan dapat mendetoksifikasi, tidak ada cara untuk mendetoksifikasi begitu banyak orang dalam sekejap. Racun semacam ini sangat menakutkan, dan dapat membunuh orang dalam waktu singkat. Saya khawatir Xiao Yan tidak akan dapat memecahkan racun orang kedua, dan yang lainnya akan mati. Melihat orang-orang yang sekarat, laba-laba beracun berwarna-warni sekali lagi menunjukkan ekspresi bangga. Aku ingin menyelamatkan orang, kamu tidak bisa menghentikannya. Merasakan kebanggaan laba-laba beracun berwarna-warni, Xiao Yan berkata dengan dingin. Xiao Yan menatap kaisar yang berteriak di tanah. Bagaimanapun juga, dia masih tidak ingin melihat mereka mati di tangan laba-laba beracun berwarna-warni ini. Jika tidak bisa diselamatkan, lupakan saja. Tetapi jika bisa diselamatkan, Xiao Yan tidak bisa bersembunyi. Kekuatan jiwa mendarat di cincin ajaib penyimpanan roh di jarinya, dan awan cairan biru muda terbang keluar secara langsung. Di bawah kendali Xiao Yan, cairan biru muda itu dibagi menjadi puluhan bagian dan jatuh ke dalam yang ada di kaisar beracun. Hati Xiao Yan juga memiliki banyak rasa terima kasih. Untungnya, Gu Xuantong tidak meminta dirinya untuk memurnikan air saat itu. Jika tidak, bahkan Xiao Yan tidak akan berdaya dalam situasi ini. Namun, air yang dimurnikan berbeda. Meskipun peringkatnya di daftar Tian Sui tidak terlalu tinggi, air yang dimurnikan dapat menyelesaikan semua racun di dunia. Meskipun racun laba-laba beracun berwarna-warni ini menakutkan, ia masih dapat dilarutkan oleh air murni. Warcraft jauh lebih sensitif terhadap musuh alami daripada manusia. Ketika air murni di tangan Xiao Yan baru saja muncul, laba-laba beracun berwarna-warni mengerti bahwa itu adalah musuh bebuyutannya. Aura murni yang memurnikan segala sesuatu di air murni membuatnya ketakutan. Ketakutan ini bahkan melampaui ketakutan Xiao Yan Tianhuo. Efek dari air yang dimurnikan benar-benar kuat. Para kaisar yang masih kesakitan sekarang telah memulihkan penampilan aslinya dalam sekejap. Mereka jelas telah menyingkirkan kendali racun, dan mereka memandang Xiao Yan dengan rasa terima kasih di wajah mereka. Baru kemudian Xiao Yan mengarahkan pandangannya pada laba-laba beracun berwarna-warni yang diperbesar di depannya. Laba-laba jenis ini dengan racun berbisa seperti itu harus dibunuh sesegera mungkin, jika tidak laba-laba itu akan melarikan diri. Menemukan laba-laba ini di tanah yang rusuh ini tidak diragukan lagi jarum ditumpukan jerami. Selain itu, laba-laba ini dapat melahap orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri, dan melepaskannya akan menjadi malapetaka. Melihat Xiao Yan yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, tubuh laba-laba beracun berwarna-warni tiba-tiba berubah perlahan, menjadi ukuran sebelum melahap 3 laba-laba lainnya. Xiao Yan melihat laba-laba beracun berwarna-warni yang menyusut dalam sekejap, dan mengerti bahwa ini adalah cara terakhir yang menyelamatkan nyawa dari laba-laba beracun berwarna-warni. Apakah itu Skyfire di tangan Xiao Yan, atau Sky Sui? Mereka dengan keras kepala ditahan, jadi pada dasarnya tidak ada cara untuk melawannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah melarikan diri. Ketika Xiao Yan mendekat lagi, laba-laba beracun berwarna-warni menembakkan lusinan sutra laba-laba lagi langsung dari mulutnya, dan terbang ke arah kaisar di sebelah mereka. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sutra laba-laba rusak kali ini. Tidak terhubung dengan laba-laba beracun berwarna-warni seperti pertama kali. Tetapi sutra laba-laba tidak menembak manusia, tetapi di kastil yang runtuh, sutra laba-laba ini terhubung ke tubuh warna-warni laba-laba beracun. Dia telah dibodohi sekali. Dan Xiao Yan tidak akan tertipu dengan cara yang sama. Api langit muncul, dan ketika sutra laba-laba itu mencapai kaisar, mereka benar-benar terbakar. Dan ketika Xiao Yan melihat kembali ke laba-laba itu lagi pada saat itu, dia menemukan bahwa laba-laba telah menggunakan satu-satunya sutra laba-laba yang terhubung ke tubuh untuk terbang menuju reruntuhan. Selama memasuki reruntuhan, ia memiliki kepastian 100% bahwa ia dapat melarikan diri dengan lancar. Jika Anda memilih untuk melarikan diri, ada kemungkinan 100% kematian. Melihat laba-laba yang melarikan diri, tangan Xiao Yan terbakar, berteleportasi, dan meninju laba-laba beracun berwarna-warni. Laba-laba beracun berwarna-warni itu mati tanpa satu teriakan. Namun, setelah kematian laba-laba beracun berwarna-warni, gas beracun yang mengerikan benar-benar dipancarkan. Tetapi di bawah aksi air murni,
gas beracun itu tidak dapat menyebabkan gelombang besar. Setelah semua ini dilakukan, Xiaoyan berkata kepada bawahan laba-laba beracun, mulai sekarang, kamu akan dibubarkan dan pergi kemanapun kamu mau. Namun, acara hari ini, kamu belum melihat apa-apa, semuanya bukan apa-apa. Dia. Ketika para kaisar melihat Xiaoyan seperti ini, mereka saling memandang, dan seorang kaisar puncak berkata kepada Xiaoyan, kami juga mematuhinya karena penindasan laba-laba beracun. Dia bergabung dengan binatang iblis, jika Anda tidak suka itu, kami bersedia mengikuti putra dan tidak pernah mengkhianati. Kami bersedia mengikuti putranya dan tidak pernah mengkhianati. Kaisar lainnya berkata kepada Xiaoyan dengan rasa terima kasih di mata mereka. Apa yang harus kamu lakukan dengan orang-orang ini? Bukankah itu urusanmu? Xiaoyan menatap orang di depannya dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan secara alami tidak percaya bahwa orang-orang ini mengikuti Xiaoyan dengan sukarela karena Xiaoyan menyelamatkan mereka. Faktanya, mereka hanya khawatir bahwa setelah kematian laba-laba beracun, mereka akan kehilangan dukungan. Jika saingan lama mereka muncul saat ini, jika tidak ada dukungan jika demikian, mereka hanya bisa menjadi jalan buntu. Sekarang Xiaoyan kuat, mereka akan berlindung di Xiaoyan. Jika suatu hari Xiaoyan terbunuh seperti laba-laba beracun, kelompok belalang ini akan segera jatuh ke sisi lain. Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan orang lain, Raja Serigala yang berselisih dengan Raja Harimau, orang yang lebih suka berteman dengan binatang daripada berteman dengan manusia. Manusia berubah-ubah, dan terkadang hewan lebih rendah. Setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan, di luar istana pasir, seorang lelaki tua berjalan perlahan. Orang-orang laba-laba beracun semua bersandar ketika mereka melihat lelaki tua itu. Jelas, kekuatan pencegah lelaki tua itu sangat kuat. Ini benar-benar menakutkan. Xiao Jian benar-benar beruntung memiliki saudara klan sepertimu. Adapun bagaimana menghadapi orang-orang ini, kamu dapat memutuskan sendiri. Jika kamu bersedia membangun kekuatanmu sendiri, maka dukung satu sama lain dengan Yunwu kami, desa, itu hal yang indah. Mulao memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao tidak berniat membangun kekuatannya. Kali ini dia datang ke sini untuk mendiskusikan berbagai hal dalam keluarga dengan Xiao Jian. Mulao memiliki lebih banyak pengalaman daripada aku dalam hal semacam ini. Aku telah meminta segalanya kepada Mulao. Tolong jangan, aku tidak menolak, kata mutua Xiao Yanwang dengan hormat. Ayo pergi, Xiao Jian, kembali ke desa Yunwu seharusnya tidak diblokir sekarang. Xiao Yan melambai ke Xiao Jian, tetapi saat ini Xiao Jian memandang Mulao, wajahnya mendung dan tidak pasti, dan dia tidak mengatakannya, kata sepanjang jalan, jelas memikirkan sesuatu. Old Mu memandang Xiao Yan, yang sedang berjalan pergi, dan berkata dengan ekspresi dekaden di wajah tuanya, sepertinya aku benar-benar semakin tua. Dan dunia ini mungkin benar-benar dunia anak-anak muda ini. Namun, Xiao saudara laki-laki klan Jian lebih tulus dan tidak dibuat-buat daripada pemilik desa. Orang seperti itu tidak boleh tinggal di desa Yunwu. Jika tidak pemilik desa akan ketahuan suatu hari nanti. Tidak peduli seberapa kuat cara untuk memenangkan hati orang, itu masih tidak bisa menahan ketulusan. Mengenai kekacauan di sisi laba-laba beracun, Mulao langsung mengadopsi peraturan desa Yunwu. Tetapi ketika Mulao mencari di seluruh istana pasir, dia masih tidak dapat menemukan harta laba-laba beracun. Mulao harus kembali. Namun, hanya kurang dari 1 jam setelah laba-laba beracun dihancurkan, sekelompok orang lain datang ke sini. Laba-laba beracun telah terbunuh, maka saya khawatir laba-laba beracun berwarna-warni di tangannya juga terbunuh. Kali ini kita mengalami kerugian besar. Tuan muda sangat menghargai laba-laba beracun berwarna-warni ini. Itu bahkan lebih kuat. Seorang pria berjubah hitam berkata kepada pria di tengah. Pria di tengah memiliki penampilan yang sangat tampan. Yang paling menakutkan adalah kekuatan orang ini, dia telah mencapai puncak kaisar tertinggi, dan dia telah mencapai puncak tanah kerusuhan. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang akan benar-benar menentang warna-warni ini. Laba-laba berbisa tertarik. Laba-laba beracun berwarna-warni memiliki racun yang menakutkan. Namun, tidak ada jejak racun laba-laba beracun berwarna-warni di seluruh istana pasir. Dan tampaknya, tempat itu telah dibakar oleh api langit. Untuk dapat melakukan ini, saya khawatir seluruh kerusuhan terlepas dari dia. Tidak ada yang bisa melakukannya. Pria di tengah melihat sekeliling. Dia, mungkinkah Bing Ning mengirimkan Skyfire yang dia dapatkan? Tanya seorang pria yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam di samping pria itu. Dilihat dari suaranya, itu adalah seorang wanita. Siapa lagi selain dia? Cari bawahan laba-laba beracun. Pria itu berkata kepada seorang pria di belakangnya. Kepala di belakang pria itu berubah menjadi hantu dan berjalan keluar. Bing Ning benar-benar mencari kesalahannya sendiri, dan Skyfire yang dia dapatkan telah dirampok. Itu benar-benar tidak berguna. Namun, meskipun saya tidak cocok dengannya, mengapa saudara perempuan saya harus merawat orang ini dengan baik? Suara wanita kembali terdengar. Orang itu sangat kuat, dan ada peluang untuk menghadapinya di masa depan. Kali ini misi kita hanyalah ujian, dan kita dapat membawa kedua orang itu kembali. Aku tidak ingin membuat masalah, pria itu berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini,
wanita itu cemberut dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, puncak kaisar di bawah laba-laba beracun ditangkap, melihat orang-orang di depan mereka semua diselimuti jubah hitam, kakinya gemetar. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini sebelumnya? Kaisar puncak ingat kata-kata Xiao Yan, dan buru-buru berkata, laba-laba beracun dibunuh oleh orang-orang desa Yunwu, kita sebagai bawahan hanya bisa melarikan diri. Desa Yunwu, apakah orang yang membunuh laba-laba beracun itu adalah pria berjubah hitam? Dia memiliki sejenis api langit dan sejenis air langit, yang dapat mendetoksifikasi. Pria itu bertanya, $J. Pria berjubah hitam apa? Apa Tian Sui? Saya tidak tahu, kata kaisar di puncak. Bagus. Pria itu berjalan di depan Emperor Peak dan mengambil tangan Emperor Peak. Emperor Peak ingin mengambil tangannya kembali, tetapi pria itu memegangnya dengan erat. Tenang, aku hanya ingin setetes darahmu. Aku tidak akan membunuhmu. Pria itu memadatkan pisau dengan energi pendendam, dan dengan lembut memotong jari puncak kaisar, dan setetes darah merah cerah mengalir keluar. Dia keluar, dia dimasukkan ke dalam botol giok oleh seorang pria. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, pria itu mengeluarkan sepotong batu giok dari cincin itu, yang merupakan batu permata belah ketupat biru, memancarkan cahaya biru redup, sangat indah. Di bawah perhatian semua orang, pria itu menuangkan darah puncak kaisar secara langsung, dan pemandangan aneh tiba-tiba muncul di atas permata. Siapa itu, yang telah memakan nyali macan tutul yang ambisius, dan berani datang ke situs saya untuk membuat masalah? Kaisar puncak melihat pemandangan ini, wajahnya pucat seolah-olah dia telah bertemu hantu. Maaf, kamu berbohong, kamu harus mengatakan yang sebenarnya, meskipun kebenaran mungkin tidak bertahan, tetapi jika kamu berbohong, kamu pasti akan mati. Pria itu memandang puncak kaisar di depannya dan melambaikan tangannya, dan puncak kaisar tiba-tiba menjadi mayat. Xiao Yan benar-benar terlibat dengan orang yang kita cari, ini rumit, kata wanita itu. Xiao Jian, Xiao Yan, dengan nama belakang yang sama dengan Xiao, seharusnya berasal dari klan yang sama. Tapi tidak masalah, meskipun Xiao Yan kuat, sulit untuk menangis sendirian. Pria itu menyimpan permata biru itu di dalamnya, tangannya, dan berkata dengan dingin. Bawa mayatnya dan cari tempat untuk menguburnya, mundur. Setelah pria itu selesai, kelompok itu diam-diam pergi. Muncul dengan aneh, pergi dengan aneh. Namun, dalam waktu singkat, badai sedang melanda Xiao Jian dan Xiao Yan, dan ketika badai itu datang, itu akan membawa pukulan fatal bagi mereka. Desa Awan, ketika Xiao Yan kembali ke desa Yunwu lagi, pemilik desa Yunwu secara pribadi membawa semua kaisar desa Yunwu ke bawah gunung untuk menyambutnya. Berita menyebar jauh lebih cepat daripada manusia. Meskipun laba-laba hantu hanya seorang kaisar berpangkat rendah, teknik beracun telah membuat banyak orang takut padanya seperti harimau, dan menganggapnya sebagai masalah serius bagi orang kepercayaannya. Namun, tidak ada yang membunuhnya, tetapi Xiao Yan membunuh taring ini hanya dalam beberapa saat. Jadi mengapa Tuan Desa Kabut Awan tidak senang? Mulai sekarang, Xiao Yan akan menjadi tamu kehormatanku di desa Yunwu. Setiap orang harus diperlakukan dengan sopan, dan mereka yang tidak sopan akan diperlakukan sesuai dengan aturan desa. Pemilik desa Yunwu berkata dengan keras depan semua orang. Mengenai pengaturan Tuan Desa Awan, Xiao Yan tidak ada hubungannya, dan tinggal di desa Yunwu untuk jangka waktu tertentu mengikuti keinginan Tuan Desa Awan. Pertama, Xiao Yan membutuhkan waktu untuk memahami tempat kerusuhan, dan kedua, untuk melindungi Xiao Jian. Xiao Yan tidak ingin saudaranya tertipu oleh perasaan palsu seperti orang bodoh. Menurut permintaan Xiao Yan, setelah menerima jamuan angin, pemilik desa Yunwu langsung menyerahkan ruang terpencil kepada Xiao Yan. Namun, ruangan ini jauh dari kamar Xiao Jian. Setelah minum, kembali ke kamar, Xiao Yan membuka jendela kamar, dan yang menarik perhatiannya adalah pemandangan indah yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Xiao Yan tidak pernah memiliki minat sedikitpun pada pesta perayaan semacam ini. Jadi setelah minum beberapa gelas, Xiao Yan kembali ke kamarnya dan mulai meringkas pertempuran hari ini karena ketidaknyamanannya. Meringkas tampaknya telah menjadi kebiasaan Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa tidak peduli rekor apa yang telah dia capai di tanah rusuh, itu tidak berguna. Tujuan Xiao Yan hanyalah mereka yang telah belajar bersama di akademi elit-elit, orang-orang itu. Perhitungan yang akurat, penilaian yang akurat, penalaran yang cermat, serta perencanaan yang matang, dan kemampuan kerjasama yang kuat, inilah yang ingin dicapai oleh Xiao Yan. Gunakan biaya paling banyak untuk mendapatkan keuntungan terbesar, inilah yang harus dilakukan orang yang kuat. Melihat awan dan kabut perlahan melayang di depannya, pikiran Xiao Yan bergerak, dan kekuatan jiwa besar langsung menyelidiki lautan awan yang tak terbatas. Tiba-tiba, awan, yang tidak memiliki aturan sama sekali, berangsur-angsur mengembun dan terbentuk. Itu adalah model seseorang, akurat ini adalah model seorang wanita, dengan sosok yang halus dan anggun, dengan rambut panjang tersebar di belakangnya, menunjukkan senyum manis.
Orang ini adalah Suner Xiaoyan, tetapi hanya Suner yang terbuat dari awan dan kabut. Multitasking dengan satu pikiran, Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mencapai langkah ini dengan mencobanya sendiri. Suner, terima kasih, kekuatan jiwaku sepertinya mencapai puncaknya, kata Xiaoyan, menatap Suner di depannya. Desa Yunwu, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng, dan mungkin keindahan yang langka di tempat yang riuh ini. Yang paling penting adalah awan dan kabut ini menyelimuti sepanjang tahun, menambahkan penghalang alami ke desa Yunwu. Larut malam, kamar Tuan Desa Yunwu. Saya pikir Xiaoyan terlalu berbahaya. Untuk jaga-jaga, saya pikir lebih baik bagi pemilik desa untuk mengusir orang ini keluar dari desa Yunwu. Jika tidak maka akan menjadi masalah besar bagi desa Yunwu saya. Mulao Wang melihat jalan utama desa Yunwu di depannya. Nadanya tidak dingin atau acuh tak acuh. Untuk Xiaoyan, Mulao selalu memiliki kekhawatiran yang tak terlukiskan, terutama ketika Xiaoyan sendirian memilih base camp laba-laba beracun hari ini. Di kejauhan, agar Xiaoyan tidak mengetahuinya, Mulao tidak melihatnya secara terang-terangan, tetapi terus memantau setiap gerakan Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya. Tetapi Mulao menemukan bahwa pemantauannya terhadap Xiaoyan sama sekali tidak efektif. Ini membuatnya harus langsung mengamati pertempuran meskipun kemungkinan ditemukan oleh Xiaoyan. Hal ini juga yang membuat Xiaoyan memastikan bahwa orang yang mengawasinya adalah Mulao. Adapun mengapa Mulao tidak dapat mendeteksi Xiaoyan, itu adalah niat Xiaoyan. Ketika Xiaoyan memasuki wilayah laba-laba beracun, air pembunuh roh Xiaoyan telah memainkan peran. Meskipun Mutua memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dia masih tidak dapat mendeteksi apapun di bawah kemampuan abnormal air pembunuh roh. Pendatang baru, para tetua di desa Yunwu tidak dapat melihat, dan Mulao jelas tidak ingin orang-orang seperti itu tinggal di desa Yunwu. Xiaoyan, tuanmu, apakah Anda benar-benar bingung? Jika pria berbakat seperti itu mengusirnya, saya akan bingung. Terlebih lagi, saya memperlakukannya seperti saudara laki-laki. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan saya, Xiao Jian pasti akan melakukannya. Memunggungi dia, pemilik desa Yunwu berkata tidak puas. Seperti saudara kandung, mereka hanya alat untuk memuaskan keinginan egois. Menurutmu berapa lama caramu menyuap hati orang bisa bertahan? Selama pikiranmu terbuka, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mulao dengan kasar sarkastis. Orang tua, saya melihat bahwa Anda telah bertahan sampai sekarang karena Anda telah bekerja keras untuk pondok selama bertahun-tahun, tapi saya tidak perlu campur tangan Anda dalam urusan saya. Anda hanya perlu mematuhi perintah saya. Di depannya, retakan tiba-tiba memanjang dari tepat di bawah kepalan tangan, dan batu itu segera berubah menjadi puing-puing. Melihat Tuan Desa Yunwu marah, Mulao menghela nafas dan tidak melanjutkan. Hal ini adalah rahasia yang tidak akan pernah dibiarkan oleh pemilik desa Yunwu. Ketika Mulao mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tidak diragukan lagi menyentuh skala kebalikan dari Tuan Desa Awan dan Kabut. Pada saat ini, tekanan jiwa yang kuat datang dari luar. Paksaan besar ini sebenarnya berasal dari awan ini yang telah menjadi kebiasaan setiap orang, dan paksaan ini secara langsung mempengaruhi hati dan jiwa seseorang. Banyak orang di desa Yunwu yang berkultivasi di malam hari terbangun dari kultivasi mereka ketika mereka merasakan tekanan. Di bawah tekanan ini, pada dasarnya tidak banyak orang yang dapat terus berkultivasi. Jika tidak hati-hati, mereka akan mendapat masalah. Tidak ada yang mau mengambil risiko ini. Siapa? Ini, ada kekuatan jiwa yang begitu kuat. Saya khawatir bahkan kaisar biasa tidak memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Seseorang merasakan kekuatan jiwa yang kuat ini dan berseru. Ya, kekuatan jiwa ini saja membuatku gemetar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya melihatku, seorang manusiawi yang baru saja memasuki tahap awal kaisar. Ternyata masih ada karakter menakutkan seperti itu di desa Yunwu ini. Saya pikir itu merendahkan untuk datang ke sini dengan kekuatan saya, tetapi saya tidak berharap bahwa ada orang yang lebih menakutkan dari saya untuk bergabung dengan desa Yunwu ini. Desa Yunwu ini, pemilik desa benar-benar sarana yang baik. Setelah merasakan tekanan ini, seorang pria kuat di masa kaisar juga menundukkan kepalanya. Jika semua pria kuat ini bergabung, maka desa awan ini mungkin akan memiliki masa depan yang cerah. Setelah merasakan paksaan ini, Master Desa Awan pertama-tama memikirkan serangan musuh, dan segera bergegas keluar bersama Mulao. Kekuatan jiwa Mulao yang kuat menyebar, mencoba menemukan sumber kekuatan jiwa ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukannya? Saya akan segera memanggil bawahan saya, kata penguasa desa Yunwu. Tidak perlu, paksaan ini datang dari Xiaoyan. Sekarang kamu harus mengerti mengapa aku menargetkan Xiaoyan. Orang ini tidak akan berada dalam kendalimu. Akan lebih baik untuk membiarkannya pergi lebih awal. Mulao Dao. Ini seharusnya menjadi tanda terobosan dalam kekuatan jiwa. Mulao, kamu harus pergi dan menenangkan yang lain dulu. Biarkan aku memikirkan masalah ini lagi. Tuan Desa Awan ragu-ragu. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah ragu-ragu seperti sekarang. Dia telah menunjukkan tatapan peduli di depan semua orang, dan hanya dia sendiri yang mengerti apa tujuannya. Tanah kerusuhan adalah tempat pembunuhan, membuat orang berdarah dingin dan kejam.
Namun, dia tahu bahwa semakin banyak orang berdarah dingin dan kejam, semakin mereka akan menghargai mereka ketika mereka menerima perawatan dan kehangatan. Dia hanya ingin menggunakan hubungan ini untuk membangun kekuatan yang mau bekerja keras untuk dirinya sendiri di tanah yang rusuh ini. Namun, kekuatan kuat Xiaoyan ini akan menjadi penghalang baginya. Namun, cinta akan bakat itu masih membuatnya tidak dapat mengambil keputusan, dan pihak Xiao Jian mengusir Xiaoyan. Bagaimana ia harus menjelaskan pihak Xiao Jian? Untuk kekacauan yang dia timbulkan, Xiaoyan masih bisa tahu sedikit dengan mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat. Namun, Xiaoyan tidak peduli. Kekuatan jiwa dari mendiang Kaisar Realem ke puncak Kaisar Realem adalah langkah yang sangat kritis. Setelah akhirnya memiliki kesempatan yang begitu penting, Xiaoyan harus memanfaatkannya dengan baik. Hanya mengandalkan kekuatan jiwa di puncak ranah Kaisar, Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk mencoba menerobos apoteker kelas 5. Pil obat kelas 5 tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga bagi Xiaoyan untuk memenangkan hati orang dan meningkatkan statusnya. Ini juga memiliki peran yang sangat penting. Jadi terobosan Xiaoyan kali ini akan menentukan setiap langkah masa depan Xiaoyan. Hanya kesuksesan yang diperbolehkan, tidak ada kegagalan yang diperbolehkan. Dengan output terus-menerus dari kekuatan jiwa Xiaoyan, Suner di depannya secara bertahap menjadi lebih nyata dan lebih realistis. Penampilan Suner telah lama terpatri dalam benak Xiaoyan, dan bahkan setiap pola pada pakaian Suner secara bertahap muncul di bawah kekuatan jiwa besar Xiaoyan. Luar biasa realistis. Jika bukan karena wanita di depannya yang terbuat dari awan dan kabut saja, aku khawatir banyak orang sudah mendekatinya. Itu benar-benar layak menjadi keterampilan bertarung jiwa peringkat abadi. Tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang baik, tetapi juga ada cara untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Xiaoyan memandang Suner di depannya, menunjukkan tampilan kepuasan. Saya kelelahan setelah seharian di kereta, jadi saya bergegas keluar sementara. Mohon bersabar, angin sepoi-sepoi bertiup sedikit, awan dan kabut bergetar, dan tampaknya gaun panjang gadis itu mengambang, anggun dan berwarna-warni. Keterampilan bertarung jiwa tingkat abadi di tangan Xiaoyan ini dibagi menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas adalah metode yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang melalui kultivasi. Misalnya, Xiaoyan menggunakan awan dan kabut untuk menguraikan penampilan Suner, juga lebih kuat, dan Suner di depan Xiaoyan ini, tidak peduli dalam bentuk atau sikap tubuh, persis sama dengan Suner Xiaoyan, yang cukup untuk melihat bahwa kendali Xiaoyan terhadap kekuatan jiwa telah mencapai tingkat yang halus. Sedangkan untuk Soul Fighting skill bagian bawah, Xiaoyan juga pernah mencobanya pada Poison Spider sendiri, yang berbeda dengan Soul Fighting skill Yang Feng. Apa yang dianjurkan Yang Feng adalah pembatasan, dan apa yang didukung oleh serangan jiwa Xiaoyan mendominasi. Ketika laba-laba beracun ingin menunjukkan pengalaman bertarung Xiaoyan, Xiaoyan langsung menggunakan keterampilan bertarung jiwanya untuk membungkamnya sepenuhnya. Breathless Sword, ini adalah nama bagian bawah, dan ini juga yang dimaksud Xiaoyan ketika dia mencoba pedang Xiaojian. Secara alami, Xiaoyan seharusnya tidak mengubah kebiasaannya menggunakan penggaris untuk berlatih pedang. Namun, Xiaojian tidak bodoh, dan pada akhirnya dia mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan. Xiaoyan juga akhirnya mengerti pada saat ini mengapa celah antara Kaisar Realem dan puncak Kaisar Realem disebut titik aliran kekuatan jiwa. Tapi untungnya, di bawah kendali yang kuat dari kekuatan jiwa, Xiaoyan berhasil memasuki tingkat puncak Kaisar, yaitu, Xiaoyan juga telah memperoleh izin untuk alkemis kelas 5. Kekuatan jiwa Xiaoyan juga perlahan mulai mundur. Ini masih malam, dan Xiaoyan sudah sakit kepala setelah menarik perhatian. Jika dia merekrut musuh lagi, maka diperkirakan penguasa desa Yunwu akan memalingkan wajahnya lagi. Lihat, sungguh keajaiban, wanita cantik seperti itu benar-benar muncul di lautan awan ini. Sama seperti Xiaoyan merasakan kekuatan jiwanya, gunung di seberangnya telah meledak. Ya, saya sudah berada di desa awan dan kabut ini selama beberapa dekade, dan awan dan kabut ini masih belum berubah, tetapi sungguh luar biasa bahwa pemandangan seperti itu telah terbentuk hari ini, kata seorang lelaki tua. Xiaoyan secara alami mendengar percakapan di sisi lain, dan ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Sepertinya aku semakin memikirkan Suner, dan aku benar-benar melakukan hal seperti itu ketika kekuatan jiwaku menerobos. Om Xiaoyan mengeluarkan sepotong giok darah Suner dari cincin lagi. Di dalam giok darah, setetes darah masih bulat seperti biasa. Giok darah ini memberi Xiaoyan harapan baru, tetapi juga memberi Xiaoyan semacam keserakahan. Manusia adalah binatang yang tidak tahu bagaimana harus puas. Xiaoyan sudah tahu bahwa Suner masih memiliki kemungkinan untuk dibangkitkan dan bertahan di dunia dalam bentuk lain. Karena itu, harapannya untuk bertemu Kaoru menjadi semakin besar. Pada saat ini, rasanya lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa Suner sudah mati. Meskipun menyakitkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada surga dan manusia, hanya satu orang yang tersiksa, tetapi mereka saling mengenal tetapi tidak dapat melihat satu sama lain, dan ada dua orang yang tersiksa.
Suner, aku telah membuatmu menderita. Xiao Yan melihat Suner yang telah dia gambarkan, melambaikan tangannya, dan perlahan menutup jendela. Di lautan awan, Suner itu tampaknya memiliki senyum di sudut mulutnya, dan dalam angin sepoi-sepoi, dia secara bertahap mengalir ke pelukan lautan awan. Adegan ini sontak membuat kecewa mereka yang terkesima dengan kecantikan wanita tersebut. Tuan Desa Yunwu berjalan di sekitar ruangan, wajahnya mendung dan tidak pasti, dan akhirnya matanya terkunci pada meja pasir medan perang Desa Yunwu. Di meja pasir medan perang Desa Yunwu, awalnya dibagi menjadi 4 bagian, tetapi setelah Xiao Yan memilih wilayah laba-laba beracun, Master Desa Awan segera membagi 4 bagian asli menjadi 3 bagian. Ia telah menjadi tripod dengan Desa Yunwu, dan juga dianggap oleh pemilik Desa Yunwu sebagai 2 bagian lain yang harus diberantas, yaitu Paviliun Xiasan dan Zuiweng. Desa Yunwu, Gunung Xia, dan Paviliun Zuiweng, 3 kekuatan utama berimbang, hampir setiap 3 hari dan 5 hari. Namun, bagaimanapun, itu belum sampai pada tahap pertempuran kematian, juga karena inilah laba-laba beracun selamat dari persaingan di antara ketiganya. Namun, sekarang laba-laba beracun telah dimusnahkan, sekarang saatnya bagi 3 kekuatan untuk memutuskan pemenangnya. Jika saya menebak dengan benar, kekuatan jiwa Xiao Yan telah memasuki puncak alam kaisar, dan saya tidak dapat mencapai kekuatan jiwa seperti itu. Anda harus berpikir jernih, apakah Anda ingin menyimpan karakter yang sangat berbahaya di samping saya? Setelah memadamkan diskusi di pondok, Mulao datang ke Tuan Desa Awan dan kabut lagi. Xiasan, dan Paviliun Zuiweng, Mulao, mana yang menurutmu lebih cocok untuk dihancurkan terlebih dahulu? Tuan Desa Yunwu tidak menerima kata-kata Mulao, tetapi dia tidak keberatan, tetapi menatap meja pasir di depannya. Paviliun Pemabuk, Penatuamu berkata hampir tanpa ragu-ragu. Apa yang salah, karena Paviliun Pemabuk berhubungan dengan Xiao Jian, Mulao hampir berkata. Satu-satunya yang mengenal saya adalah patuamu. Cloud Village Master melihat meja pasir di depannya, menarik bidak caturnya sendiri, dan perlahan memasukkannya ke posisi milik Paviliun Pemabuk. Lewati perintahku, tentara akan dikumpulkan besok, dan lusa. Tuan Desa Yunwu memandang Mulao dengan sedikit niat membunuh di wajahnya. Melihat bahwa penguasa Desa Yunwu membuat keputusan seperti itu, Mulao melirik Paviliun Pemabuk di atas meja pasir lagi, dan senyum muncul di wajahnya. Xiao Yan adalah orang yang berbakat, jika itu masalahnya, gunakan saja dan kemudian buang. Ada sedikit kebingungan di mata Master Desa Kabut Awan. Xiao Yan tidak tahu rencana Tuan Desa Awan. Pada saat ini, Xiao Yan sedang memikirkan cara merobek topeng Tuan Desa Awan. Penguasa Desa Yunwu memiliki cara yang sangat kuat untuk menarik hati orang. Di desa ini, Xiao Yan merasakan kekuatan kohesif yang kuat, kekuatan yang bahkan aliansi Tianfu tidak terbentuk pada awalnya. Aliansi Tianfu yang asli dibentuk hanya untuk melawan musuh asing dan untuk kepentingan bersama. Hanya setelah mengalahkan Istana Jiwa, aliansi Tianfu secara bertahap mendapatkan kekuatan yang kohesif. Namun, di Desa Yunwu, yang kental bersama adalah rasa terima kasih kepada pemilik Desa Yunwu, seperti kehangatan sebuah keluarga. Bahkan, tidak ada perseteruan antar keluarga. Terlebih lagi, Tuan Desa Yunwu tidak bocor. Bahkan orang-orang seperti Xiao Jian telah ditipu oleh Tuan Desa Yunwu, apalagi yang lain. Kamu melihat hati orang dari waktu ke waktu, dan kamu melihat kebenaran dalam kesulitan. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum perlahan mengucapkan kata-kata ini. Jika Anda ingin sepenuhnya mengungkap topeng penguasa Desa Yunwu, saya khawatir hanya ketika Desa Yunwu mengalami bencana besar. Pada saat itu, dalam menghadapi hidup dan mati, topeng Tuan Desa Awan juga akan hancur. Memikirkan hal ini, Xiao Yan secara bertahap menutup matanya. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan hanya membutuhkan kesempatan yang cukup untuk mengekspos topeng penguasa Desa Yunwu. Apalagi Xiao Yan punya firasat bahwa kesempatan ini tidak jauh. Langit hampir fajar, dan seluruh Desa Yunwu menjadi mendidih. Kemarin, di lautan awan di Desa Yunwu, kecantikan tak tertandingi muncul secara misterius. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak banyak orang akan percaya ini adalah hal yang nyata. Tentu saja, yang lebih penting adalah bahwa tadi malam, pemilik Desa Yunwu tiba-tiba mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh pasukan, dan akan meluncurkan pertempuran terakhir melawan Paviliun Zuiweng besok. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk membangun karir. Desa Yunwu terus-menerus dibanjiri pendatang baru-baru ini, dan kekuatannya juga sangat kuat. Untuk mempertahankan posisinya di Desa Yunwu, orang-orang lama di Desa Yunwu harus membuat prestasi baru. Adapun pendatang baru, mereka tidak memiliki status dan tidak ada pendukung. Hanya dengan mengandalkan darah musuh mereka dapat mengumpulkan eksploitasi militer mereka dan meningkatkan status mereka. Di tanah huru-hara, jika kekuatan baru ingin tumbuh, ia harus mengandalkan perang. Dalam perang, banyak orang akan dicapai, dan tentu saja banyak orang akan terbunuh. Namun, bagi mereka yang kalah oleh kekuasaan dan status,
mereka semua percaya bahwa merekalah yang bisa menertawakan pemenang akhir. Di puncak gunung, aroma anggur meluap, dan sepi dan nyaman. Terserah kamu mau bilang apa, Xiaoyan memandang Xiao Jian dan mencicipi anggur yang enak di gelas. Anggur jenis ini adalah harta karun di desa Yunwu. Biasanya pemilik desa Yunwu pun akan enggan meminumnya, tapi sekarang pemilik desa Yunwu langsung mengirimkan 2 toples besar anggur ke Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan harus mengakuinya, pemilik desa Yunwu meskipun untuk membeli hati orang, ia memiliki modal yang cukup. Tadi malam, sebelum tuanmu memberi perintah, dia meminta saya untuk menarik undian, Paviliun Xiasan dan Zuiweng. Saya memenangkan Paviliun Zuiweng. Xiao Jian menatap Xiaoyan, menunjukkan tatapan tak berdaya. Dia dengan jelas melihat catatan yang ditulis tuanmu di Paviliun Pemabuk, tetapi ketika dia merasa bahwa dia memilih Xiasan untuk membukanya di catatan itu berubah menjadi Paviliun Pemabuk, yang membuat Xiao Jian sangat bingung. Tanpa ada yang mengeluh, dia harus datang ke Xiaoyan. Paviliun Zuiweng adalah Paviliun Zuiweng, selama tidak ada makhluk abadi yang bertarung. Saya pikir itu harus dapat membantu Anda membunuh. Xiaoyan memandang Xiao Jian dan berkata dengan acuh tak acuh, jika lawannya adalah orang-orang itu, Xiaoyan pasti tidak akan melakukannya. Katakan ini tapi jika itu hanya kekuatan biasa, Xiaoyan memiliki keyakinan mutlak, belum lagi ketika menyerang Paviliun Pemabuk, Tuan Desa Awan dan Kabut tidak membiarkan Xiaoyan dan Xiao Jian pergi. Tuan Paviliun Zuiweng baik padaku. Xiao Jian, Koem memandang Xiaoyan, dan akhirnya hanya bisa meludahkan kata-kata ini tanpa daya. Kamu murah. Xiaoyan memandang Xiao Jian, dan mau tidak mau menghancurkan kendi di tangannya ke arah Xiao Jian. Yang paling dibenci Xiaoyan adalah kebaikan dan balas dendam. Berpikir kembali ke waktu itu, murid Yao Lao, Han Feng disiksa sampai mati oleh Xiaoyan. Tapi sekarang lebih baik, Xiao Jian benar-benar memenangkan dermawannya secara langsung. Xiaoyan tidak menyalahkannya karena tangannya yang murah. Ada kemungkinan 50% bahwa banyak hal di desa Yunwu diputuskan oleh lotre untuk mencerminkan keadilan. Setelah saya menyelesaikan lotre, saya sendiri bodoh, dan Mulao langsung mengumumkan untuk mengirim pasukan ke Paviliun Zuiweng, Xiao Jiadao. Xiao yang tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil gelas anggur di depannya dan meminumnya sekaligus. Jika itu adalah orang biasa, Xiao Yan mungkin benar-benar berpikir bahwa Xiao Jian adalah tangan yang murahan, dan dia menggambar sendiri Paviliun Pemabuk, tetapi memikirkan kemunafikan tersembunyi dari Master Desa Kabut Awan, Xiao Yan merasa bahwa semuanya tidak begitu sederhana. Masalah ini, yaitu, fakta bahwa Master Paviliun dari Paviliun Zuiweng baik padamu, Master Desa Awan dan Kabut juga harus tahu, kata Xiao Yan lagi, mengangkat gelas anggur di tangannya. Pemilik desa Yunwu jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di hadapan orang munafik ini, Xiao Yan harus berhati-hati agar tidak terbalik di selokan. Yah, ketika Rower terluka parah dan mengalami koma, saya tidak punya pilihan selain mencari dokter yang baik dengan menawarkan hadiah. Wan Lingzi, sebagai pemandu obat, dapat membangunkan Rower, dan pemilik Paviliun Zuiweng mengirim seseorang ke beritahu saya secara pribadi. Ketika saya memimpin seseorang untuk menyerang Paviliun Zuiweng, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh saya, tetapi mereka membiarkan saya pergi. Tolong, penguasa desa Yunwu tahu tentang dua hal ini. Xiao Jian berkata kepada Xiao Yan, wajahnya agak jelek, seolah-olah dia mengingat sesuatu dan menambahkan, juga, lotre asli didasarkan pada putaran, bukan saya, tetapi orang yang menggambar lotre tiba-tiba mengalami keadaan darurat, dan orang berikutnya adalah saya. Dia benar-benar tangan yang murah, tetapi dia langsung tertarik ke Paviliun Pemabuk, dan Xiao Jian tidak sabar untuk memotong tangannya sendiri. Hehe, Tuan Desa Awan dan Kabut tidak curiga bahwa kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh Paviliun Pemabuk. Xiao Yan memandang Xiao Jian dan tiba-tiba mengerti segalanya. Tentu saja, Xiao Yan juga memiliki sedikit kekaguman pada mutua itu. Memilih tangan Tuan Pemabuk adalah pilihan yang tak terhindarkan bagi pemilik desa Yunwu. Tapi bagaimana cara mengoperasikannya, saya khawatir ini juga diatur oleh mutua ini. Jika orang lain memenangkan Paviliun Pemabuk, Xiao Jian bisa membuat alasan untuk tidak pergi. Tetapi jika Paviliun Pemabuk yang dimenangkan Xiao Jian sendiri, bahkan jika Xiao Jian memiliki 1000 di hatinya dan 10.000 tidak mau, dia harus pergi. Jika Xiao Jian ingin pergi, sebagai saudara klan Xiao Jian, bagaimana mungkin Xiao Yan, yang saat ini menjadi pusat perhatian, tidak pergi? Semuanya tampak bergerak ke arah yang diharapkan Mulao. Jari telunjuk Xiao Yan menggosok gelas anggur dengan tenang. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan berkata kepada Xiao Jian, pada saat ini, Mulao seharusnya mengeluarkan perintah untuk menyegel gunung, dan tidak ada yang diizinkan keluar. Ya, jika kita mengirim pasukan, Xiasan pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Masalah ini harus dirahasiakan, Xiao Jiadao. Oke, kamu bisa pergi dan mengundang seseorang yang dipercaya oleh Tuan Yun Wuzai kecuali Mulao, dan aku akan mengundangnya untuk minum. Selain itu, kamu siap untuk turun. Besok pagi,
kami akan mengirim pasukan ke Pavilion Zuiweng. Juga, ketika kami mengirim pasukan besok, kamu harus ingat untuk membawa Suerou. Xiao Yan memandang Xiao Jian dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kamu mengundang seseorang untuk minum, kapan kamu akan mengundang seseorang untuk minum? Biasanya orang lain yang mengundangmu untuk minum. Xiao Jian bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu tidak ingin malu, lakukan saja apa yang aku katakan. Xiao Yan memandang Xiao Jian dan menyesap anggur. Metode yang digunakan Old Mu sangat sederhana untuk Xiao Yanlai, yang memiliki 2 pengalaman seumur hidup. Artinya, apa yang tertulis di 2 lembar kertas seharusnya adalah pavilion pemabuk, dan orang-orang yang seharusnya menarik undian dicegah untuk muncul terlebih dahulu, dan kemudian giliran Xiao Jian. Setelah itu, tidak peduli selembar kertas apapun yang digambar Xiao Jian, pada akhirnya itu adalah pavilion pemabuk. Di permukaan, ada kemungkinan 50% bahwa itu bukan pavilion pemabuk, tetapi sebenarnya itu adalah pavilion pemabuk 100%. Mutua ini sangat setia kepada Tuan Desa Yunwu. Namun, karena Anda menargetkan saya dan Xiao Jian, kami hanya bisa melawan. Saya kehilangan kesempatan untuk membiarkan Xiao Jian melihat wajah sebenarnya dari Master Desa Awan. Karena Anda memberi saya kesempatan ini, saya tidak baik. Ambillah, itu sia-sia. Cara terbaik untuk mengungkapkan topengnya adalah membiarkan orang yang memakai topeng itu mengungkapkannya sendiri. Pertunjukan yang bagus dimulai, Xiao Yan meminum anggur di tangannya, dan cangkir di tangannya dihancurkan. Xiao Jian menatap Xiao Yan, menggelengkan kepalanya dan hanya bisa melakukan seperti yang dilakukan Xiao Yan. Pada saat perang, minum adalah hal yang paling tabu untuk hampir semua kekuatan. Xiao Yan dan Xiao Jian bisa minum di sini, yaitu dengan persetujuan pemilik desa Yunwu. Oleh karena itu, Xiao Jian menemukan beberapa orang yang dapat dipercaya oleh pemilik desa Yunwu, tetapi semuanya langsung ditolak. Sungguh lelucon, besok adalah waktu perang, siapa yang tidak khawatir, siapa yang tega minum. Dalam keputusasaan, Xiao Jian hanya bisa menemukan Qian Feng, satu-satunya apoteker kelas 4 yang berasal dari desa Yunwu. Alkemis ini memiliki status yang sangat tinggi di desa Yunwu, dan bahkan pemilik desa Yunwu harus sopan kepada orang ini. Hubungan antara Qian Feng dan Xiao Jian juga baik, Suerou dapat pulih dengan lancar, berkat pil obat yang disempurnakan oleh Qian Feng. Karena itu, Xiao Jian juga sangat berterima kasih kepada Qian Feng. Yang paling penting adalah Qian Feng juga menantu dari pemilik desa Yunwu. Nepotisme semacam ini membuat pemilik desa Yunwu lebih percaya padanya. Qian Feng tidak ingin datang, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi pada akhirnya dia diseret oleh Xiao Jian. Namun, ketika Xiao Jian kembali dengan Qian Feng, Xiao Jian menemukan bahwa Xiao Yan telah menyingkirkan semua gelas anggur dan menggantinya dengan set teh. Bukankah kamu bilang ingin mengundang seseorang untuk minum? Aku akhirnya menemukan seseorang. Apa maksudmu sekarang? Nada suara Xiao Jian agak tidak puas. Aku bilang aku ingin mengundang seseorang untuk minum, tetapi aku tidak mengatakan itu sekarang. Apalagi ini waktu perang, bukankah lebih baik menunggu minum setelah perang? Aku bisa minum teh saja. Xiao Yan menatap mereka berdua dan tersenyum. Xiao Yan menjentikan jarinya, dan tiba-tiba nyala api jatuh di dasar teko. Tetapi dalam sekejap, kabut putih naik di atas teko. Saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat menikmati perawatan semacam ini dengan menggunakan api langit untuk membuat teh. Qian Feng telah mengawasi Xiao Yan. Meskipun Xiao Jian tidak mengatakan apa-apa, tetapi menilai dari kemampuan indah Xiao Yan untuk mengendalikan api, ini jelas merupakan seorang pria dengan kemampuan pengendalian api yang sangat kuat. Mungkin kali ini benar-benar tidak sia-sia. Saudara Xiao Yan membunuh laba-laba beracun sendirian. Saya sangat mengagumi Qian, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyaksikan sikap saudara Xiao. Sayang sekali, hari ini, tampaknya saudara Xiao tidak hanya menakutkan dalam pertempuran, tetapi juga bakat, seorang apoteker yang sangat kuat. Qian Feng duduk di seberang Xiao Yan dan menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Namanya Qian Feng, dan dia adalah apoteker kelas 4 di desa Yunwu. Meskipun statusnya tidak sebagus Mu Lao, pemilik desa juga sangat bergantung padanya. Xiao Jian memperkenalkan. Baru-baru ini, Xiao Jian telah dikecewakan oleh cacatnya sendiri di pavilion pemabuk, dan sekarang dia telah ditipu oleh Xiao Yan lagi. Xiao Jian merasa bahwa dia akan runtuh. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar bahwa Qian Feng adalah seorang apoteker. Tetapi jika lawannya hanya seorang apoteker kelas 4, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan rencananya. Itu benar, tapi aku tidak menyangka Brother Qian menjadi apoteker kelas 4 di usia yang begitu muda. Ini benar-benar membuat iri, kata Xiao Yan sambil tersenyum setelah perlahan menarik nyala api. Proses pemurnian obat selalu berubah, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, itu tidak akan berhasil tanpa usaha yang diperoleh. Kontrol api yang indah dari Brother Xiao lebih akurat daripada milik saya. Jika saya tidak salah, level Brother Xiao seharusnya tidak di bawahku. Qian Feng awalnya sangat tidak puas dengan Xiao Jian yang menarik dirinya ke sini, tapi sekarang dia merasa itu sepadan.
Hanya saja Xiao Yan adalah apoteker kelas 4, ini cukup bagi Qian Feng untuk datang ke sini. Komunikasi antara apoteker dan apoteker sangat membantu peningkatan mereka. Melihat Qian Feng begitu percaya diri, Xiao Yan mengangguk. Meskipun dia telah menjadi apoteker kelas 5, dia belum secara mandiri menyelesaikan proses pemurnian pil obat kelas 5, dan dia bukan apoteker kelas 5. Namun, ketika Xiao Yan, Qian Feng, dan Xiao Jian sedang membuat teh dan mengobrol tentang pengalaman mereka, tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang pria berjubah hitam sedang berjalan di luar desa Yunwu. Orang ini persis sama dengan Xiao Yan, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa kekuatan jiwa tidak dapat mendeteksi Xiao Yan ini sama sekali. Mungkin karena mereka berdua apoteker, ada banyak topik yang sama antara Xiao Yan dan Qian Feng. Pemikiran Qian Feng juga berbeda dari apoteker biasa. Diperkirakan mereka tidak dapat menyelesaikan diskusi selama 3 hari 3 malam. Perjalanan memurnikan obat pada dasarnya tidak ada habisnya, dan tidak bisa diceritakan hanya dengan kata-kata. Besok, kamu harus menemukan cara untuk membawa Suerou bersamamu. Xiao Yan memandang Xiao Jian dan menepuk bahunya saat dia berjalan menuruni gunung. Xiao Jian tertegun sejenak. Xiao Yan menghabiskan sepanjang hari bertukar wawasan dengan Qian Feng. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Juga, mengapa Xiao Yan terus meminta Suerou untuk menemaninya? Xiao Yan melihat ke tengah desa Yunwu, di mana lampu-lampunya terang benderang. Dia jelas membuat persiapan terakhir untuk pertempuran besok. Xiao Yan tahu betul dalam hatinya bahwa jika penguasa desa Yunwu benar-benar ingin menyerang Xiao Jian dan sendiri, maka besok, Yunwu akan pemilik desa pasti akan mencoba yang terbaik untuk menjaga Suerou. Pada dasarnya tidak mungkin bagi Xiao Jian untuk membawa Suerou pergi. Namun, Xiao Yan juga ingin tahu apakah rencananya bisa berhasil besok. Bisakah kamu melepas topeng rubah tua ini? Saat itu sangat larut malam, kamar Mulao. Apakah kamu benar-benar melihat Xiao Yan keluar dari desa Yunwu dan memberitahu orang lain tentang berita kami? Mulao memandang penjaga puncak kaisar di depannya. Ya, saya tidak akan pernah melihat sosoknya salah. Tuanmu, Anda harus percaya padaku. Apakah kamu sudah memberitahu kepala desa tentang ini? Alis Mulao dipenuhi dengan kesedihan. Saya mengatakannya, tetapi pemilik desa tidak percaya. Ada Qian Feng, dia secara pribadi bersaksi bahwa dia menemani Xiao Yan untuk minum teh sehari, dan Xiao Jian juga bisa bersaksi. Namun, saya benar-benar tidak berbohong. Aku benar-benar melihatnya. Aku melihat Xiao Yan. Hati Mulao berangsur-angsur tenggelam. Mulao melihat catatan di mejanya. Pavilion Zui Weng. Gambar Xiao Jian adalah Pavilion Zui Weng. Tetapi yang tersisa sebenarnya adalah Pavilion Zui Weng. Mulao mulai ragu-ragu. Tetapi dia tidak berharap Xiao Yan melihat melalui cara yang dia gunakan. Tapi orang itu benar-benar Xiao Yan. Bagaimana dia melakukannya? Kamu turun dulu. Jangan bicarakan masalah ini. Aku akan menanganinya sendiri. Mulao memandang manusiawi di depannya. Mulao akhirnya menghela nafas. Bagaimanapun, selama Suerou ada di tangan mereka, semuanya akan mudah. Old Mu melihat setiap gerakan Xiao Jian dalam merawat Suerou dengan matanya sendiri. Pada saat itu, jika dia benar-benar menghancurkan wajahnya, dia hanya bisa menggunakan Suerou untuk membuat kedua bersaudara itu saling membunuh. Memikirkan hal ini, Mulao tidak banyak bicara. Saat mengirim pasukan, yang terpenting adalah menstabilkan moral tentara. Sebelum fajar, tentara dikirim, Xiao Jian dan Xiao Yan menemaninya seperti yang diharapkan Xiao Yan. Suerou ditinggalkan di desa Yunwu. Kali ini, untuk sepenuhnya menghilangkan Pavilion Zui Weng, desa Yunwu langsung mengirim hampir 2/3 dari pasukannya. Tetapi, pemimpin tim bukanlah pemilik desa Yunwu, atau Mulao, tetapi orang kedua di komando desa Yunwu, Yi Chuan. Yi Chuan mantap dan tegas dalam pekerjaannya, dan posisinya di desa Yunwu bahkan lebih tinggi dari Mulao. Bagaimanapun, Mulao terlalu tua untuk cocok untuk operasi penaklukan semacam ini. Pemilik desa Yunwu juga harus duduk di desa Yunwu. Meskipun desa Yunwu mudah dipertahankan dan sulit diserang, tindakan mereka dengan cepat dikalahkan oleh Xia. San mengetahui bahwa pemilik desa Yunwu perlu memimpin pertempuran itu sendiri. Dengan kata lain, Anda dapat gagal menyerang Pavilion Zuiweng, tetapi Anda tidak boleh kehilangan desa Yunwu. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu seluruh pasukan. Ada kurang dari 100 kaisar di sini, dan ada banyak kaisar kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanya 2/3 dari kekuatan desa Yunwu. Kekuatan ini memang jauh lebih lemah daripada Tiger King dan yang lainnya dengan kaisar tertinggi. Tetapi setelah peperangan itu, jumlah kaisar tertinggi sangat kecil. Kekuatan seperti itu pasti bisa disebut menakutkan. Yang paling penting adalah bahwa lebih dari setengah dari orang-orang ini baru di desa Yunwu, dan setiap orang yang bergabung dengan desa Yunwu memiliki keberadaan yang cukup untuk membunuh peringkat yang sama. Tim ini adalah tim elit, bukan bajingan yang hanya tahu cara menggertak orang lain. Di sisi Yi Chuan, 10 orang paling kuat berkumpul kali ini. 11 orang, termasuk Yi Chuan, semuanya berada di puncak kaisar. Ada 2 pengecualian, satu adalah Xiao Jian, dan yang lainnya secara alami Xiao Yan telah pergi.
Xiao Jian dapat memiliki status yang begitu tinggi di desa Yunwu karena Xiao Jian memiliki roh artefak dan memiliki potensi yang tak terbatas. Belum lagi dia bekerja sama dengan Suerou cukup untuk membunuh kaisar. Dan Xiao Yan bahkan membunuh laba-laba beracun yang menyebabkan sakit kepala bagi Tuan Desa Yunwu, dan Tuan Desa Yunwu secara alami mengangkat identitas mereka berdua. Pertempuran antara kedua belah pihak terletak pada esensinya, bukan jumlahnya, jadi saya berencana untuk membiarkan 10 tetua yang telah mencapai puncak kaisar untuk melakukan operasi pembunuhan, khususnya untuk membunuh para kaisar di bawah puncak kaisar. Sekarang sebelum fajar, ada satu waktu lagi. Ini cukup bagi mereka untuk bergegas ke paviliun pemabuk dan menyelesaikan misi ini sebelum fajar. Saya tidak tahu. Bagaimana menurut Anda? Yi Chuan memandang 10 kaisar puncak di depannya dan berkata. Orang-orang ini adalah tulang punggung desa Yunwu, elit di antara para elit. Jika puncak kaisar ini diizinkan untuk membunuh kaisar inferior lawan, Koem, atau bahkan kelas menengah kaisar, karena mereka datang tanpa banyak tekanan, dan bahkan konsumsi akan sangat berkurang. Dengan cara ini, kaisar di sisinya dapat langsung menggertak kaisar di sisi lain. Selama operasi pemenggalan ini selesai, maka serangan di paviliun pemabuk ini, selama tidak ada perubahan besar, pasti akan menang. Pacuan kuda Tianji, Xiao Yan memandang Yi Chuan, dan kata ini muncul di benaknya, Yi Chuan ini bisa menjadi orang kedua di desa Yunwu bukanlah orang bodoh. Meskipun Xiao Yan tidak jelas tentang bagaimana memimpin perang, Xiao Yan tahu bahwa sebagai seorang komandan, yang paling penting adalah menjaga kekuatannya sendiri. Jika ditentukan bahwa ia telah menjadi musuh, maka segala cara untuk mengurangi kerugian di pihak sendiri diinginkan. Membunuh kekuatan tempur kelas atas lawan berarti memenangkan kesempatan bagi pasangannya untuk bertahan hidup. Namun, Master Paviliun-Paviliun Pemabuk Misterius, saya khawatir kekuatannya tak terduga. Jika kekuatan lawan mencapai tertinggi Kaisar, maka 10 tetua puncak Kaisar kemungkinan tidak akan pernah kembali, kata Kaisar. Ya, bagaimanapun juga, ketika kita bertarung di masa lalu, Master Paviliun dari Drangkart Paviliun tidak muncul. Penatua lain di puncak kaisar berkata. Apa yang kamu takutkan? Itu hanya orang tua yang mabuk. Jika kamu sangat pemalu, maka jangan pergi. Kaisar lain memuncak. Puncak kaisar ini bergabung kemudian, dan yang paling dia inginkan sekarang adalah memberikan kontribusi. Jadi dia tidak peduli apa yang tidak dia ketahui di depannya. Dia hanya ingin bergegas maju. Apa yang menakutkan? Lagi pula, kami tidak memiliki berita tentang pemilik paviliun dari paviliun pemabuk. Kami tidak tahu apa-apa. Itu akan mati. An Emperor Peak bertanya secara retoris. Beri aku kedamaian, pada saat ini, tubuh Yi Chuan, kekuatan besar berbondong-bondong ke lebih dari 10 orang ini. Meskipun Yi Chuan juga merupakan puncak kaisar, tetapi ada lebih banyak keagungan di tubuhnya. Meskipun pemilik paviliun dari Drangkart Paviliun Misterius, kami memang agak terburu-buru dalam pengiriman pasukan kali ini. Namun, apakah Anda bisa berhasil berhubungan langsung dengan kehidupan ratusan saudara? Pemenggalan ini harus dilakukan. Jika 10 kaisar jika semua puncak terbunuh dalam pertempuran, maka operasi pembunuhan ini juga akan berakhir. Sebagai penatua, Anda tidak dibuat untuk menghasilkan banyak uang, tetapi untuk membuat Anda menyerbu ke dalam pertempuran, perlakuan yang Anda nikmati lebih baik daripada yang lain, jadi Anda memiliki membayar, lebih dari yang lain. Setiap kalimat dari kata-kata Yi Chuan dicampur dengan dendam, dan setiap kalimat menembus ke dalam hati para tetua. Jika kamu tidak ingin pergi, maka serahkan token yang lebih tua kepadaku dan pergi ke belakang. Yi Chuan meninju meja di depannya. Kelompok puncak kaisar berikut tiba-tiba tidak berani berbicara. Di desa Yunwu, identitas para tetua sangat berharga. Misalnya, di puncak kaisar tertinggi, perlakuan orang tua 10 kali lebih kaya. Pada saat ini, para tetua yang baru tiba menyadari bahwa akan ada tingkat bahaya yang tinggi di balik perlakuan yang tinggi itu. Karena itu masalahnya, mengapa kita berdua tidak pergi untuk melihat kebenaran paviliun pemabuk terlebih dahulu? Pada saat ini, Xiao Yan, yang diam sepanjang waktu, angkat bicara. Yi Chuan menatap Xiao Yan dengan sedikit senyum di sudut mulutnya di depannya, dan perlahan-lahan menekan amarah di hatinya. Sebelum pergi, Tuan Desa Yunwu secara khusus menginstruksikan Yi Chuan untuk membiarkan Xiao Yan memamerkan keahliannya jika dia memiliki kesempatan semakin banyak kartu yang terbuka semakin baik. Namun, ketika dia berpikir bahwa Xiao Yan hanya datang ke Desa Yunwu selama beberapa hari, jika penyelidikannya salah, atau jika operasi pemenggalan kepala salah, maka ratusan saudara di Desa Yunwu tidak tahu berapa banyak mereka akan kehilangan. Yi Chuan menjadi ragu-ragu. Jika paviliun pemabuk dapat diserang, saya dapat membunuh setidaknya 50 orang dari pangkat rendah kaisar hingga pangkat tinggi kaisar, yang seharusnya sudah cukup. Jika tidak dapat diserang, maka Anda telah mempertahankan semua kekuatan Anda. Ini benar-benar tidak mungkin. Anda dapat menempatkan semua tuduhan pada saya. Xiao Yan memandang Yi Chuan di depannya dan memberi Yi Chuan jaminan. Yi Chuan memandang Xiao Yan, kejutan di wajahnya tidak hilang untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia mengirim 10 puncak kaisar,
Yi Chuan tidak pernah berpikir bahwa dia bisa langsung membunuh 50 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari lawan terlebih dahulu. Bahkan jika dia bisa membunuh 20, dia pasti sudah memenangkan banyak keuntungan untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, meskipun hanya setengah dari tentara dan kuda yang dikirim dari desa Yunwu, dilihat dari pertempuran di tahun-tahun sebelumnya, ini telah melampaui semua kekuatan yang ditampilkan oleh Pavilion Zuiweng. Jika 50 kaisar berpartisipasi dalam pertempuran tingkat kaisar, itu akan menjadi pembantaian, dan pertempuran akan 100% menang. Saudara Xiao memiliki keberanian yang luar biasa dan saya mengaguminya, tetapi hanya ada satu kesempatan, dan itu akan mempengaruhi kehidupan ratusan saudara di desa Yunwu. Oleh karena itu, saya juga meminta saudara Xiao untuk memberi kami cukup sarana untuk meyakinkan kami, Yi Chuan layak menjadi panglima tertinggi, tidak diliputi kegembiraan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.